Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Islami saya. Semoga tayangan ini bisa menjadi salah satu sumber ilmu Islam Anda. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tiba suatu masa di mana kehidupan semua makhluk akan berakhir. Kondisi yang seperti ini lebih dikenal dengan akhir zaman. Banyak orang-orang yang telah berpendapat bahwa saat ini dunia telah berada di ambang akhir zaman karena sudah banyak bermunculnya tanda-tanda sebagaimana yang perlu digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Para ulama pun telah membagi tanda akhir zaman itu menjadi dua, yaitu tanda-tanda akhir zaman kecil dan tanda-tanda akhir zaman yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan tanda-tanda kecil lebih dahulu dalam jumlah yang sangat banyak agar umat manusia punya cukup waktu untuk merenung dan bertaubat sebelum datangnya tanda-tanda besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan semua manusia bahwa ada suatu masa di mana keimanan tidak akan berguna lagi. Sebagaimana Al-Bukhari meriwayatkan, kami diceritakan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, kiamat tak akan terjadi sebelum matahari terbit dari barat. Apabila manusia telah melibatnya terbit dari barat, maka berimanlah seluruh penduduk bumi. Tetapi pada saat itu tidak bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya yang sebelumnya tidak beriman. Maka dari itu, sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita sudah mempersiapkan diri dengan memperkuat keimanan sebelum tiba masa itu. Seperti yang kita ketahui, tanda besar pertama yang akan datang di akhir zaman adalah munculnya Dajjal, sosok makhluk yang diberi kekuatan luar biasa yang akan menebarkan fitnah untuk menguji keimanan umat manusia. Dajjal datang dengan menyebarkan fitnahnya, dan inilah awal kehancuran bagi seluruh umat manusia. Tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri. Para ulama berpendapat bahwa sebelum datangnya Dajjal akan datang lebih dulu tanda-tanda penghubung yang menjembatani antara tanda kecil dan tanda besar akhir zaman. Tanda-tanda penghubung yang dimaksud adalah diutusnya Al-Mahdi untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Akhir zaman merupakan masa yang mendekati terjadinya hari kiamat. Dalam berbagai riwayat dijelaskan, menjelang terjadinya kiamat besar, maka akan terjadi petaka dan huru-hara yang akan melanda manusia, khususnya umat Islam. Kekacauan dan konflik menyebar ke seluruh belahan dunia laksana jamur di musim hujan. Di tengah kekacauan itulah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, muncul sosok seorang pemimpin yang berjiwa adil, yang menumpas semua bentuk kezaliman di dunia. Sosok pemimpin inilah yang disebut sebagai Imam Mahdi, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut, sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku, namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku, Muhammad bin Abdullah. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezoliman dan penganiayaan. Hadis riwayat Abu Dawud. Imam Mahdi
diriwayatkan akan mengibarkan panji-panji jihad fisabilillah dan memerdekakan negeri-negeri Islam yang dikuasai oleh kaum yang zalim. Namun, pertempuran besar yang sesungguhnya baru akan terjadi ketika pasukan Imam Mahdi bertemu kelompok yang dipimpin oleh seorang manusia bernama Dajjal Al-Masih. Dajjal dan pasukannya akan membawa fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah manusia. Bentuk fitnah dan kebohongan Dajjal diantaranya adalah mengaku sebagai Tuhan, bisa mengatur matahari, bisa mengatur turunnya hujan dan tumbuhnya tanaman. Menurut sabda Rasulullah SAW, kedatangan fitnah Dajjal akan terjadi pada hari kiamat. Fitnah Dajjal sendiri disebut sebagai fitnah terbesar yang ada sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Orang-orang yang mengakui Dajjal sebagai Tuhan akan senantiasa berada dalam kesuburan dan kemakmuran, sementara orang-orang yang mendustakan Dajjal akan mengalami kekeringan dan kesusahan. Dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW berkata tentang Dajjal, sungguh Dajjal akan keluar dan bersamanya ada air dan api. Apa yang dilihat manusia air, sebenarnya adalah api yang membakar. Apa yang dilihat manusia api, sesungguhnya adalah air minum dingin yang segar. Barang siapa di antara kalian yang mendapatinya, hendaknya memilih yang dilihatnya api, karena itu adalah air segar yang baik." Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami sebuah hadis yang panjang tentang Dajjal pada suatu hari. Di antara apa yang beliau sampaikan adalah, Dajjal datang dan dia diharamkan untuk masuk ke kota Madinah. Maka dia berakhir di daerah yang tanahnya bergaram yang berada di sekitar Madinah. Maka keluarlah kepadanya seorang yang paling baik dan dia berkata, "Aku bersaksi bahwa kamu adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Rasulullah." Lalu Dajjal berkata kepada pengikutnya, "Bagaimana jika aku membunuh orang ini, kemudian menghidupkannya? Apakah kalian masih tetap ragu tentang urusanku?" Mereka berkata, "Tidak, dia pun membunuhnya, kemudian menghidupkannya." Orang yang baik itu berkata setelah dihidupkan, "Demi Allah, aku semakin yakin tentang dirimu." Rasulullah berkata, lalu Dajjal ingin membunuhnya lagi, namun dia tidak sanggup melakukannya. Kemunculan Dajjal menjelang hari kiamat tidak lain adalah untuk menyesatkan dan menebarkan fitnah di muka bumi. Sesungguhnya itu bencana terbesar umat manusia. Sesungguhnya memang demikianlah misi utama Dajjal, yaitu menyesatkan umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam yang beriman, kita sudah sepatutnya meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala yang diberitakan oleh Rasulullah SAW sepanjang riwayatnya sahih merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bacaan doa agar terhindar dari fitnah Dajjal yang dapat disisipkan saat sholat, tepatnya pada saat tahiyat akhir setelah membaca sholawat Nabi dan sebelum salam. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah SAW,
Ia mengatakan Rasulullah SAW dalam sholatnya pernah membaca doa berikut untuk melindungi dari fitnah Dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.